Halo sahabat Gen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas kunci jawaban IPA kelas 9 bab 5 pada tugas Ayo Rancang aktivitas 5.9 pada halaman 134 sampai 135 di buku IPA Kurikulum Merdeka pegangan kalian. Jadi, ayo kita bahas bersama mengenai soal atau perintah yang ada di tugas kali ini, Gen. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe ya, Gen, agar Gen Sukses Media lebih semangat lagi nemenin kalian tugasnya. Jika sudah, klik kita lanjut. Bagian berikut ini adalah perintah yang mesti kita kerjakan pada tugas Ayo Rancang kali ini. Kita diminta untuk membuat sebuah rancangan percobaan untuk menyelidiki faktor yang mempengaruhi waktu yang dibutuhkan untuk reaksi kimia antara kapur dengan cuka. Kita diminta untuk memilih salah satu variabel bebas dari keempat variabel yang ada di tugas ini, kan. Sebagai contoh nantinya, Gen Sukses akan ambil yang termudah. Bagian simak rancangan percobaan setelah ini dengan mengikuti langkah-langkah atau bagian-bagian yang telah dituliskan dalam tugas ini, kan. Berikut adalah rancangan percobaan untuk menyelidiki pengaruh suhu cuka terhadap waktu reaksi kimia antara kapur dengan cuka. Jadi kita ambil poin keempat sebagai contoh. Pertama kita bisa tuliskan tujuan percobaan, yaitu untuk menyelidiki pengaruh suhu cuka terhadap waktu reaksi kimia antara kapur dan cuka. Kemudian kedua adalah hipotesis, yaitu sebagai dugaan, yang mana dugaannya adalah semakin tinggi suhu cuka, semakin cepat waktu reaksi antara kapur dan cuka. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya energi kinetik molekul pada suhu tinggi, sehingga mempercepat tumbukan antar partikel. Kemudian kita masuk pada variabel. Untuk variabel bebas, itu suhu cuka, misalnya kita bisa ubah jadi 10, 25, 50, dan 70 derajat Celcius. Kemudian kedua, variabel terikatnya, yaitu waktu reaksi kimia yang diukur hingga gelembung berhenti. Kemudian ketiga, untuk variabel kontrol, ada jumlah cuka yang digunakan, itu dibatasi hanya 50 ml untuk setiap percobaan. Kemudian massa kapur itu 1 gram. Jenis cuka yang digunakan harus sama. Kita bisa gunakan cuka dapur dengan konsentrasi 5%. Dan jenis kapur, ini kapusnya harus sama, kapur tohor. Ataupun kalau kalian tidak menemukan bahan yang serupa dengan tulisan ini, intinya dalam setiap percobaan yang kalian lakukan, jenisnya harus sama. Jenis kapurnya sama, jenis cukanya sama. Ya, walaupun tidak sama dengan yang ini, kan. Misalnya kalian tidak nemu kapur tohor, bisa pakai kapur yang lain, boleh. Tapi dalam percobaan yang kalian gunakan, jenisnya harus sama. Kita lanjut untuk langkah atau bagian berikutnya. Masuk pada alat dan bahan. Alat yang digunakan berupa gelas ukur. Ada yang 50 atau 100 bebas. Kalau tidak ada gelas ukur, bisa pakai gelas yang aman. Kemudian stopwatch, termometer, pemanas air atau kompor kecil untuk mengatur suhu, gelas beker, bisa sediakan 4 buah, kemudian sendok kecil. Adapun bahan yaitu kapur, tohor, bisa gunakan 4 gram, ini dibagi menjadi 4 bagian masing-masing 1 gram, cuka dapur 5%, 200 ml, es batu untuk suhu rendah. Dan untuk prosedur, pertama siapkan 4 beker atau gelas, masing-masing diberi 50 ml cuka. Kedua, atur suhu cuka pada masing-masing beker menggunakan es batu untuk suhu rendah 10 derajat Celcius dan penangas air untuk suhu tinggi 50 dan 70 derajat Celcius. Biarkan satu beker pada suhu kamar sekitar 25 derajat Celcius. Ketiga, gunakan termometer untuk memastikan suhu cuka sesuai. 4, tambahkan 1 gram kapur ke dalam masing-masing beker secara bersamaan. Mulai stopwatch ketika kapur ditambahkan. Kelima, amati dan catat waktu hingga reaksi berupa gelembung berhenti untuk masing-masing suhu. Ulangi percobaan 2-3 kali untuk setiap suhu guna memastikan keakuratan hasil. 7. Catat data hasil pengamatan dan silahkan dianalisis. Kita lanjut untuk bagian berikutnya, terutama pada data yang dicatat. Nah, ini masuk ke
hasil pengamatan. Sebelum nanti kalian kalau bisa masuk ke pembahasan boleh juga. Nah, data yang dicatat itu adalah suhu cuka dengan satuan derajat Celcius, kemudian waktu reaksi dengan satuan detik. Nah, ini contoh tabel hasil pengamatan yang dapat diisi nantinya saat melakukan percobaan gen. Jadi, untuk data ini dapat ditulis dalam contoh tabel hasil pengamatan berikut gen. Tapi setelah rancangan kalian ini memperoleh persetujuan dari guru masing-masing, kalian dapat melakukan percobaan, mencatat data, dan melaporkan hasil percobaan kalian. Nah, gen, itulah pembahasan sekilas kita untuk kunci jawaban IPA kelas 9 bab 5 pada sesi tugas ayo rancang aktivitas 5.9 pada halaman 134 sampai 135 di buku pegangan IPA Kurikulum Merdeka. Terima kasih karena telah menonton video ini sampai habis, gen. Jika dirasa video kali ini bermanfaat, jangan lupa untuk like dan subscribe ya, gen. Sampai jumpa di video berikutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.